يا حبيبي يا محمد صلوا عليه يا حبيبي يا محمد penyeri timur dan barat ya habibi ya Muhammad penyeri timur dan barat kau yang gagah yang mulia engkaulah imam kami kau yang gagah yang mulia engkaulah imam kami ya Nabi salam alaik ya Rasul salam alaik ya Nabi salam alaik ya Rasul salam alaik ya Habib salam alaik ya Nabi salam alaik ya Rasul salam alaik ya Nabi salam alaik ya Rasul salam alaik ya Habib salam alaik ya Habib salam alaik ya Habib salam alaik ya Habib salam alaik Allah wabarakatuh. Alhamdulillah, salam saya dijawab dengan serta. Saya khawatir karena yang datang bukan yang ada di foto. Saya khawatir salam saya dijawabnya nggak serta. Masya Allah, masih tetap semangat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang telah menjawab salam saya diserta hajatnya dikabul oleh Allah. Hajat dunia Allah gampangkan. Hajat akhirat dapat ampunan dan rahmat dari Allah. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu wa ta'zim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة أما بعد حضرات المحترمين yang kami muliakan, para habaib, para asatid, para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh masyarakat, para ustaz, para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sekaligus haul Tuan Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang ke-18 yang kami muliakan, pengurus Langgar Musholla Al-Istiqomah yang kami muliakan, semuanya yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan dapat kemuliaan majlis pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini mendapatkan barokah guru sekumpul. Amin. Mudah-mudahan semua yang ikut andil dalam terselenggaranya peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sekaligus terselenggaranya acara pada malam hari ini haul yang mulia Guru Zaini yang ke-18 ini, semuanya yang ikut andil, mulai dari cuci piring, ibu-ibu menyiapkan makanan, minuman, panitia parkir di jalanan, sound system hadroh yang hadir, para donatur, semua yang hadir, yang ikut andil pada malam hari ini, walaupun ikut andilnya hanya tubuhnya saja yang hadir di tempat ini, orangnya guring misalkan,
mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan mendapatkan barokahnya Guru Zaini. Amin. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di tempat ini dipanjangkan umurnya, sehat afiat, dalam Allah, diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang melimpah dan barokah, dihilangkan semua penyakit-penyakitnya, yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya, disehatkan kembali dalam taat kepada Allah. Yang belum dapat jodohnya semoga segera dapat jodohnya. Yang laki-laki belum dapat jodoh segera dapat wanita yang soleh. Yang wanita yang belum dapat jodoh segera dapat laki-laki yang soleh. Yang sudah dapat segera ditambah oleh Allah rezeki dan anak-anaknya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Ada yang belum tahu di sini? Kalau yang kecil-kecil jangan angkat tangan. Di sini ibu-ibu ada yang belum nikah. Angkat tangan, angkat tangan. Yang laki-laki, yang tuha-tuha jangan angkat tangan. Yang belum nikah kasihan banget. Mudah-mudahan sebelum meninggal nikah dulu. Amin Allahumma. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan miskin, miskin? Rajulun mata wa lam yatazawwaj. Kasihan deh ada orang mati belum. Kasihan. Apalagi Nabi menyampaikan dalam hadis yang lain, ma fil jannati azab. Di surga boten enten jomblo. Di surga nggak ada jomblo. Makanya kasihan jomblo ini. Kasihan di dunia belum jelas dia. Nanti di akhirat di surga ternyata nggak ada orang jomblo. Mudah-mudahan sebelum meninggal. Mudah-mudahan karena di surga ini, tapi jangan khawatir yang belum nikah. Walaupun demikian Nabi katakan di surga nggak ada jodoh, itu artinya dia mati, kok kemudian dia belum sempat menikah, nanti di surga dia akan menikah di surga. Mudah-mudahan menikahnya di surga. Amin. Berarti tak mau kawin di dunia. Mudah-mudahan manfaat barokah. Amin. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadirnya kita semua di tempat ini, merelakan waktu kita untuk hadir di tempat yang seperti ini. Pejuang-pejuang majelis, tenaga, pikiran, bahkan uangnya dikeluarkan untuk terselenggaranya peringatan Isra Mi'raj dan Haul Guru Zaini yang setiap tahunnya yang sampai sekarang yang ke-18 tahun. Para ibu-ibu siap, rela, ikhlas demi sang guru, asalkan mendapatkan barokah daripada Guru Zaini. Saya ikhlas, peluh keringat saya keluarkan, basah-basah, cuci piring, cuci apa saja, saya ikhlas. Yang penting mendapatkan barokah guru sebelum. Betul? Yakin ada barokah? Semuanya yakin ada barokah? Kita berharap besar kepada Allah, kita mendapatkan barokah Nabi Muhammad. Berharap besar dari Allah, Allah memberikan kita barokah daripada Guru Zaini. Amin. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita minta barokah, betul? Minta barokah. Jenengan surat mau boten mau artinya barokah. Tapi minta barokah ya. Tapi nggak tahu apa yang diminta. Tahu apa? Yang bisa jawab artinya barokah apa? Dapat hadiah umroh.
Dari semua ketua RT RW di sini. Nanti patungan semua. Ada yang tahu artinya barokah? Pak, ada tanda kehidupan. Pak, jenengan minta barokah. Pian minta barokah kan? Apa barokah? Minta barokah, tapi nggak tahu apa yang diminta. Ibu-ibu yang di belakang, acil-acil ya kalau baca ya. Acil-acil. Minta barokah, Bu. Apa artinya barokah? Minta barokah tapi nggak tahu artinya. Ada yang bisa jawab? Akan dapat hadiah umroh. Dari siapa? RT. RT berapa tadi? RT RW 13, 14, 15, 16. RW 5. Ini patungan semuanya nanti. Kata Al-Imam Asy-Syaikh Syamsuddin Asy-Sya'rawi, barokah itu artinya makna barakati an-numu wa ziyadah minal khairi wal karamah indallah. Artinya barokah, artinya berkah, artinya barakah adalah an-numu, berkembangnya, wa ziyadatu, dan bertambahnya. Apa yang berkembang? Apa yang bertambah? Minal khairi, dari kebaikannya, wal karamati, dan kemuliaannya di sisi Allah. Ukurannya hidup barokah, Pak, itu adalah kebaikannya bertambah, ketaatannya bertambah, kemuliaannya bertambah di sisi Allah. Ukurannya barokah, bukan dinilai dengan duit. Ukurannya barokah bukan diukur dengan harta. Ukurannya barokah gak diukur dengan usaha yang sukses, tidak. Ukurannya barokah adalah kebaikannya terus bertambah, kebaikannya terus bertambah, mulianya di sisi Allah semakin meningkat. Itu adalah barokah. Kita berharap dari tempat ini peringatan Haul Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Haul Gurus Kumpul, bukan dari tempat ini kita mendapatkan barokah Gurus Kumpul. Apa maksudnya? Pulang-pulang kita menjadi pribadi yang lebih semangat lagi untuk berakhlakul. Peringatan Haul Gurus Kumpul, Pak, yang ke-18 tahun ini setiap tahun kita peringati. Setiap tahun di dalam acara Haul memperingati guru, memperingati kiai, memperingati orang soleh. Mereka menjadi orang soleh itu bukan karena kayanya, betul. Mereka menjadi orang soleh bukan karena apa-apanya. Tidaklah mereka dijadikan soleh oleh Allah, dekat dengan Allah, tidaklah yang tidak bukan karena akhlakul karimah, karena manusia kualitasnya tergantung kepada tingkah lakunya. Kualitas manusia, Pak, itu diukur dengan tingkah laku, akhlakul karimah, etikanya, moralnya baik. Ini kualitas manusia baik ini. Moralnya yang tidak bagus, nah ini kualitas manusia yang rendah, yang hampir sejajar tingkatannya dengan sapi. Kenapa demikian? Kita pikir, kita bayangkan, ya. Kalau ibu-ibu dari rumah mau ke majelis sudah pakai dandana, pakai parfum. Ingat tuh, keluar dari rumah parfumnya jangan harum-harum ya. Cukup dicium sendiri aja. Jangan yang berangkat keluar dari rumah 1 meter, 2 meter masih kecium baunya. Hati-hati. Niatnya baik hadir majlis, tapi keluarnya kalau terlalu harum ya itu maksiat. Lebih baik yang hadir ke majelis itu dapat kewangian, nggak masalah. Biasa nggak kecut-kecut juga, tapi jangan terlalu wangi. Orang nanti keciuman penasaran siapa ini.
diajak kenalan nanti. Ininya ke majelis, akhirnya dibonceng ke tempat yang lain. Alhamdulillah. Bayangkan, ibu-ibu keluar dari rumah dandan sudah bungas, ya bahasa mereka kan bungas saja. Sudah bungas, pakai wangi, dari rumah keluar di perjalanan ketemu sama sapi. Ibu-ibu merasa aman nggak kalau ketemu sapi? Ada nggak pikiran, wah nanti sapi ini merampok saya? Ada nggak pikiran? Ada nggak? Wah jangan-jangan nanti sapi ini menculik saya? Ada nggak? Pakai gelang banyak, cincin, kadang jalannya nggak stabil. Itu ya, betul begitu caranya. Tapi kalau ketemu sama sapi aman, merasa aman, nggak ada pikiran wah nanti saya dirampok ini. Bayangkan kalau ibu-ibu sudah dandan cantik, wangi, pakai gelang, pakai cincin, ketemu sama pemuda yang tidak berakal. Pikirannya kira-kira paling tidak itu gelang akan disembunyikan. Ada pikiran jangan saya nanti dicopet. Jangan-jangan nanti saya dirampokin. Jangan-jangan nanti saya ini diculik. Kenapa? Karena ketemu dengan laki-laki yang tidak berakal. Orang punya akhlak, di samping dia akan meningkat menjadi pribadi yang baik dan soleh, membawa keamanan di sekitarnya. Betul? Apalagi hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai seseorang itu bukan fisiknya, tapi bagaimana akhlak. Betul? Maka guru ini diangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan oleh orang-orang karena mereka orang-orang yang melihat apa yang ada di guru ini itu adalah akhlak mulia yang diambil dari Nabi Muhammad. Betul? Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan 'an zaidil wujud. Orang manusia berakhlak, tingkah lakunya baik pasti mulia. Dan ketahuilah tingkah laku seseorang yang mulia itu yang dengannya ia dipuji mutalaqan 'an zaidil wujud sallallahu alaihi wasallam itu pasti mengambil dari hiasan dunia ini tak lain tak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang laki-laki kepada istrinya memuliakan, yang perempuan kepada suaminya mentaati. Imbang kehidupan ini, yang laki-laki menghormati wanitanya, yang wanitanya mentaati suaminya. Nabi Muhammad pernah menawarkan kepada seluruh umatnya yang wanita, yang tawaran ini tidak pernah diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad yang jenis kelamin laki-laki. Apa kata Nabi Muhammad? Ada apa? Ceramah di sini. Nabi Muhammad pernah menawarkan kepada semua wanita umatnya, ingin masuk surga dari pintu manapun silahkan. Tawaran ini Nabi Muhammad tidak pernah menyampaikan kepada laki-laki umat. Apa kata Nabi Muhammad? Perempuan itu idza shalat fardhu khamsa. Perempuan itu kalau sholat 5 waktunya dijaga. Sholat kalau dia puasanya Ramadan dijaga. Kemudian wa hafizat farjaha, dia menjaga kelaminnya, menjaga kehormatan keluarga, kehormatan suaminya. Kemudian wa ata'at zawjaha, dan taat kepada suaminya. Kata Nabi Muhammad, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka kamu perempuan yang sholat 5 waktu dijaga, yang puasa Ramadan kamu lakukan istiqamah, yang kamu menjaga kehormatan keluarga, yang tidak berselingkuh, tidak zina, dan taat kepada suaminya, kamu masuk ke surga lewat pintu manapun yang kamu suka. Mau masuk pintu surga yang di situ ada Sayyidah Asya, silakan. Yang mau masuk pintu surga, di situ ada Sayyidatuna Khadijah, istri baginda Nabi Muhammad. Mau masuk pintu surga yang di situ ada Siti Fatimah Az-Zahra, bisa. Tempat saja puasa, sholat, menjaga kehormatan suaminya, tidak selingkuh, tidak zina, taat kepada suami.
yang para suami, Anda dikatakan mulia kalau Anda memuliakan para istri yang surga. Nabi Muhammad mengatakan apa Pak? Khiyarukum li ahli wa ana khiyarukum. Sebaik-baiknya kalian itu adalah di antara kalian yang paling baik kepada keluarganya, istri dan anak-anak. Dan saya adalah manusia terbaik yang paling baik di antara kalian terhadap istri dan anak-anak. Nabi Muhammad mengatakan, "Ma akraman nisa illa karim, wa ma ahanahunna illa lain." Tidaklah seseorang itu dikatakan mulia, melainkan ia telah memuliakan para istrinya. Dia tidak menghinakan para istrinya kecuali dianya sendiri orang terhina. Akhlak yang istri taat, yang suami hormat. Apalagi yang namanya cinta itu, al-mahabbatu hiya ta'zim. Mahabbah, cinta itu adalah mengagungkan, cinta itu menghormat. Cinta itu hormat, cinta itu mengagungkan. Bagaimana sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau ini kalau Nabi Muhammad itu mau pergi ke masjid, Abdullah bin Mas'ud itu ganti pakaian tuh, pakaiannya yang bagus, mandi dulu, pakai wangi-wangian yang baru. Ketika Nabi Muhammad masuk ke masjid duduk berkumpul bersama sahabatnya di majlisnya Nabi, ingin menyampaikan firman Allah, ingin mengajarkan umat dengan ajaran-ajaran syariat, Abdullah bin Mas'ud terlihat memegang sandalnya Nabi Muhammad. Tidak hanya dipegang saja, tapi diambil, dipegang dan ditaruh di dadanya. Padahal bajunya bagus, wangi betul. Lalu sahabat yang lain nanya, lakukan ini wahai Abdullah bin Mas'ud, engkau pakai baju bagus, engkau pakai wangi-wangian yang harum ini, itu apa? Kata beliau, saya pakai baju yang bagus, saya pakai wangian yang wangi ini ta'ziman dinadai Rasulullah. Aku lakukan seperti ini hanya untuk mengagungkan dan menghormat kedua sandal Nabi Muhammad. Bayangkan, hanya untuk menghormat, mengagungkan kedua sandal Nabi Muhammad, dia harus pakai wangi dan berbagus. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita belajar dari cintanya Nabi, cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana cintanya beliau mengagungkan Nabi, menghormati Nabi. Makanya dikatakan cinta itu adalah mahabbah, itu adalah ta'zim. Cinta itu mengagungkan, cinta itu memuliakan. Kalau para suami mengaku cinta kepada istrinya tapi melecehkan, merendahkan, menghinakan, semena-mena saja, bukan cinta itu. Apalagi pemuda-pemudi yang dibujin, yang lagi mau cinta, sampai dibonceng, dibawa ke semak-semak, dilecehkan. Ini bukan cinta. Betul. Kenapa tidak ada hormat? Tidak ada mengagungkan wanita. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adik-adik, kalau kami saya doakan, mau istrinya cantik mau nggak? Kalau dia tidak rame, perhatikan nih, ada Habib ganteng di sini. Nanti saya doakan besar dari Ustaz Soleh kayak istrinya cantik. Tapi kalau rame-rame, saya doakan istrinya juga. Jangan rame ya, jangan rame ya. Ini orang datang. Ya. Baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik. Mudah-mudahan kita barokah Nabi, barokah kumpul, tidak pulang dari tempat ini, dirubah diri kita menjadi orang yang berakhlak baik, menjadi wanita yang lebih baik lagi, menjadi laki-laki yang lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita yakin di tempat ini ada barokah Nabi, kita yakin di tempat ini ada barokah kumpul, maka berharap dengan barokah ini kita dijadikan orang yang lebih baik lagi, bertambah taatnya, bertambah pahalanya, bertambah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukuran barokah
kemuliaannya di sisi Allah. Artinya orang itu diberikan rahmat oleh Allah dengan naungan hidayah, taufik serta pertolongannya, dia selalu menambahkan taatnya, kebaikannya, kemuliaannya di sisi Allah. Tidak seperti yang kita pikirkan, Pak. Orang mengatakan barokah itu diukur dengan badan sehat, kuat. Orang sakit-sakitan dikatakan nggak barokah hidup. Enggak. Ada orang sehat, ada orang kuat, tapi nggak sholat, barokah nggak? Sehat badannya, kuat. Oh, dia kalau seminggu sekali nge-gym, fitness, badannya kekar, tubuhnya six-pack. Apa six-pack? Bentuk tubuhnya ada 6, makanya dikatakan six-pack. Kalau 4, 4-pack. Kuat, tapi nggak sholat, nggak barokah. Betul? Apalagi yang namanya sholat ini, Pak. Sholat ini tidak ada ibadah. Puasa, Allah berikan perintah puasa itu, Nabi Muhammad tidak perlu diundang lagi. Ada nggak ceritanya? Nabi Muhammad diundang dulu lalu diberikan perintah puasa. Nabi Muhammad diberikan perintah zakat, Nabi Muhammad yang mi'raj. Nabi Muhammad diperintahkan mendapat perintah haji. Yang semuanya ini kita pengen berangkat ke Mekah untuk haji, betul? Mudah-mudahan disegerakan oleh Allah. Perintah haji pun Nabi Muhammad gak disuruh Isra Mi'raj, tapi untuk diberikan perintah wajib sholat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj duluan. Makanya dikatakan as-sholat afdhalul ibadat adh-dhahiriyah al-jasadiyah. Sholat itu adalah paling afdhalnya ibadah zahir yang sifatnya jasad. Harus Isra Mi'raj dulu. Nabi Muhammad diperjalankan dalam waktu semalam dari Mekah menuju ke Palestina. Yang umumnya perjalanan itu berangkatnya 1 bulan naik onta, pulangnya 1 bulan, 2 bulan. Dengan maha kuasa Allah dijadikan mukjizat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berangkat dari Mekah ke Palestina, dari Palestina tembus sampai ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha dan ke Mustawa. Itu hanya 1/4 malam saja, sebentar saja, sesaat saja. Ulama beda pendapat di waktu sebentarnya itu apakah 3 jam, apakah 1 jam, atau kurang daripada 1 jam. Dalam hadis disebutkan, dalam satu keterangan disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu dari tempat Nabi Muhammad itu dijemput. Ada 2 riwayat tempat Nabi Muhammad dijemput itu, ada di rumahnya Ummu Hani atau di Ka'bah, sedang bersandar di Ka'bah. Tempat Nabi Muhammad duduk itu dijemput oleh malaikat Jibril, diangkat ke kendaraan buruk yang super cepat itu ke Palestina, lalu kemudian tembus ke Sidratul Muntaha melewati lapisan langit yang ke-7 itu, balik lagi tempatnya masih hangat, Pak. Tempatnya masih hangat. Artinya itu waktu cuma sebentar saja. Setelah di sana di Sidratul Muntaha Mustawa, lalu ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan Allah, di mana Nabi Muhammad nggak pernah minta sama Allah, ya Allah ingin melihat engkau ya Allah. Nabi Muhammad nggak pernah minta. Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Sementara Nabi-Nabi yang lain, Nabi Musa alaihissalam minta ketemu sama Nabi Muhammad, minta ketemu kepada Allah, minta ingin melihat wajah Allah. Allah tidak mengizinkan. Malah Allah memberikan janji waktu 30 hari untuk berkhulwat, beribadah, menyucikan hati, menyucikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memisahkan diri dari kerumunan manusia. Siangnya puasa, malamnya berdoa, bermunajat kepada Allah. 30 hari selesai, Allah tambah 10 hari dari 40 hari. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa asma'naha bi 'ashrin fa tamma bi qadri 40 lailatan. Lengkap 40 hari, selesai 40 hari berpuasa, bermunajat, berkhulwat kepada Allah, menagih janji yang diberikan oleh Allah. Falamma ja'a miqatu rabbina qala rabbi arini anzur ilayk. Ketika sudah selesai 40 hari, Nabi Musa mengatakan, ya Allah, arini, izinkan aku melihatmu ya Allah. Arini anzur ilayk, izinkan aku melihatmu
kata Allah? Allah dan terus Allah mengatakan, kamu Musa, kamu tidak akan pernah melihat aku di dunia. Qala terus minta ketemu dengan Allah nggak dikasih, melewati 40 hari berkhulwat nggak dikasih, malah ketika selesai 40 hari ini Allah tidak mengizinkan untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mengizinkan kepada Nabi Musa untuk melihatnya, tapi hanya diizinkan untuk ngobrol bersama Allah Subhanahu wa ta'ala di Bukit Tursi. Hanya ngobrol dengan Allah. Ngobrol dengan Allah itu suatu kemuliaan yang paling tinggi. Di bawahnya mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah minta untuk melihat Allah, tidak pernah minta. Tiba-tiba saja datang jemputan malaikat Jibril, malaikat Mikail. Dalam riwayat lain ada satu malaikat lagi membawa undangan buruk. Nabi Muhammad naik, malaikat Jibril nyetir, yang nyetir malaikat Jibril, di bawah di belakangnya malaikat Mikail terbang ke Palestina, tembus sampai ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, lalu kemudian ke Mustawa. Singkat cerita, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Allah memberikan perintah wajib 50 kali sholat. 50 kali sholat, Bu. Berapa 50 kali sholat? Berapa rakaat? Waktunya tetap 5. Kalau di Malang sholat itu sehari semalam waktunya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di Malang. Kalau di sini zuhur, asar, maghrib, isya, dan ada sebutnya. Kalau di Malang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau di sini zuhur, asar, maghrib, isya. Ada sebutnya sih. Ada ya. Alhamdulillah. Waktunya tetap 5. Tapi sholatnya 50 kali. Al-Imam Baijuri di dalam nasyahnya mengatakan 50 kali sholat dalam 5 waktu itu gambarannya bagaimana? Kalau subuh sholatnya 2 rakaat, maka 2 rakaat di waktu sholat subuh dilakukan 10 kali. Berapa rakaat berarti di waktu subuh? 20 rakaat. Zuhur 4 rakaat dilakukan 4 rakaat di waktu zuhur 10 kali. Berapa rakaat? 40. Asar 4 rakaat di waktu asar 10 kali, berarti 40 rakaat. Maghrib 3 rakaat di waktu sholat maghrib dilakukan 10 kali. Berapa rakaat? 30 rakaat maghrib yang waktunya singkat, hampir 1 jam atau 1 jam sedikit. 30 rakaat dilakukan. Kalau sampai sekarang diterapkan, ibu-ibu paling pusing dah. Kenapa? Gak sempat nonton ikatan. Betul loh. Isya sudah berikan hadis yang jumlahnya sehari semalam 5 waktu itu 170 rakaat. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad turun bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa nanya, wahai Muhammad, kau dapat perintah wajib sholat berapa? 50. Waduh, umatku nggak sanggup. Umatku yang kuat-kuat, yang tinggi-tinggi, yang kekar-kekar pernah saya coba untuk mereka nggak kuat. Apalagi umatku yang kecil-kecil badannya, kurus-kurus, bukan ramping-ramping, kurus-kurus, nggak kuat dah. Kata Nabi Musa, fakhfif. Kata Nabi Musa, kamu naik lagi kepada Allah, minta dikurangi. Nabi Muhammad naik lagi, ketemu dengan Allah yang kedua kalinya. Di mana Nabi Musa pengen ketemu dengan Allah, nggak diizinkan hanya ngobrol saja. Nabi Muhammad yang minta ketemu dengan Allah tidak hanya sekali melihat Allah, tapi berulang-ulang kali. Ketemu dengan Allah yang kedua kalinya minta dikurangi. Lagi dikurangi 5, dikurangi 5. Belum lagi ketemu dengan Nabi Musa. Berapa wahai Muhammad? Sudah dikurangi 5 wahai Musa. Umatmu belum sanggup. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terus berulang kali Nabi Muhammad
ketemu dengan Allah, ketemu lagi dengan Nabi Musa, menyuruh untuk minta dikurangi, Allah kurangi 5, seterusnya dikurangi 5 sampai menjadi yang 50 menjadi 5. Ketahuilah hadirin, yang 5 kali dalam 5 waktu sholat sehari semalam yang asalnya 170 rakaat menjadi 17 rakaat, dilakukan semuanya pahalanya sama dengan 170 rakaat. Yang 5 kali ini dilakukan pahalanya sama dengan 50 kali sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad ketika mendengar alasannya Nabi Musa untuk minta dikurangi kepada Allah, apa kata Nabi Musa? Umatmu nggak sanggup wahai Muhammad. Bayangkan Pak, Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, ketika asyik berduaan dengan Allah, asyik berduaan dengan yang dikasihinya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diingat masih kita umatnya. Kata Nabi Musa, umatku nggak sanggup wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung naik lagi kepada Allah, umatku nggak sanggup, minta dikurangi ya diri. Kenapa demikian? Qalbuhu sallallahu alaihi wasallam mamlu birrahmah. Nabi Muhammad hatinya penuh dengan rahmat, ingin keselamatan semua umat, gak pengen ada umatnya yang celaka gara-gara meninggalkan sholat. Nabi Muhammad gak pengen umat ini ada yang celaka karena tidak sholat. Ada umatnya yang gak pengen sholat. Nabi Muhammad pengen umat gak pengen celaka dengan meninggalkan sholat. Gak pengen Nabi Muhammad ada umatnya ini gak sholat. Dianya sendiri, umatnya sendiri yang gak pengen sholat, berarti umatnya yang pengen celaka. Kalau Nabi Muhammad pengen umatnya selamat, umatnya sendiri yang pengen celaka, ya apa boleh buat. Na'udzubillah min hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sholat hadirin itu adalah identitas agama Islam. Sholat adalah identitas agama Islam. Ibu-ibu ketemu dengan wanita yang lain di perjalanan, pakai kerudung sekalipun, pakai gamis sekalipun, belum tentu Islam. Sampai Anda melihat dia sholat, baru dia Islam. Walaupun wanita menutup aurat dengan kerudung, gamis dan yang lainnya itu wajib, tapi bukan ciri khas Islam. Para laki-laki di jalan bertemu dengan laki-laki yang pakai sarungan, pakai kopiah hitam, kopiah nasional, peci hitam, atau pakai kopiah putih sekalipun, belum tentu Islam, Pak. Kenapa? Karena di agama yang lain ada kok mereka, pimpinan agama mereka pakai kopiah putih walaupun hanya nempel di atas. Betul? Dia yang pakai yang seperti ini dalam bahasa Arab. Kalau ini namanya rida, syal atau surban yang ada di bahu. Kalau yang ada di sini bahasa Banjarnya apa? Bolang ya, bolang. Ya, bahasa Arabnya ini ainamah, pakai ainamah. Surban yang diikatkan di atas kopiah. Nabi Muhammad memakai imamah di atas kopiah. Ingat, di atas kopiah. Yang pakai begini pasti Islam, belum tentu sampai Anda lihat yang pakai imamah itu sholat. Kenapa? Di India yang non muslim juga ada yang pakai begini, tuan takut. Itu bedanya apa? Mereka nggak pakai kopiah, langsung pakai begini, nggak pakai kopiah. Islam sunnah Nabi Muhammad pakai imamah sebelum kopiah dulu baru imam. Semua ciri-ciri ini ya ada indikasi keislaman, tapi bukan ciri khas, bukan identitas Islam. Identitas Islam adalah sholat. Kenapa? Ajaran yang lain, agama yang lain tidak ada ajaran sholat. Betul. Makanya itu Nabi Muhammad mengatakan al-farqu bainana. Bedanya kita dengan orang kafir as-sholat. Artinya ada di kalau kita nggak sholat, khawatir identitas itu hilang. Sehingga apa? Pada Allah itu bilang Nabi yuridu dan Islam. Ada seseorang, beberapa kelompok datang kepada baginda Nabi ingin masuk Islam, tapi mereka nggak ingin sholat.
Ada nggak kira-kira di zaman sekitar kita KTP-nya Islam tapi kada ada sembahyang baik? Ada ya? Bu, KTP-nya Islam tapi nggak sholat, ada nggak? Banyak, banyak ya. Orangnya hadir di sini. Mudah-mudahan segera taubat, amin. Dulu ada beberapa kelompok datang kepada baginda Nabi yuridun Islam walam yuridus sholat. Mereka ingin masuk Islam tapi nggak ingin sholat. Apa respon baginda Nabi Muhammad? Nabi Muhammad lam yaqbal Islamahu. Nabi Muhammad tidak menerima Islam mereka hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi berkata dalam sebuah hadis yang ditulis di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, la khaira fi dinin la ruku'a fi, ada kebaikan dalam sebuah agama yang tidak ada rukunya. Disebutkan ruku simbol daripada sholat. Nggak ada kebaikan bagi orang yang tidak sholat. KTP Islam tapi nggak sholat. Dia kadang-kadang pakai kopiah putih, kadang-kadang. Betul nggak? Kadang-kadang juga diri baik, dermawan sama orang. Betul. Kadang-kadang juga suka membantu orang, pakai kopiah putih tapi nggak sholat. Lahir nggak ada kebaikan. Kenapa demikian? Kok di sini disebut tidak ada kebaikan? As-sholah as-silah. Sholat itu secara bahasa adalah as-silah, hubungan. Waman kotok orang tarukas sholat fakot as-silah. Siapa orang yang tidak sholat, memutuskan sholat, berarti dia telah memutus hubungan dengan Allah. Bagaimana dia akan mendapatkan kebaikan? Segala kebaikan itu datangnya dari Allah, sementara dia telah memutus hubungannya dengan Allah. Bagaimana dia akan mendapatkan keberkahan, sementara keberkahan itu datangnya dari Allah? Orang soleh, majlis maulid, majlis zikir itu hanya wasilah saja, hanya wasilah perantara saja, sumbernya datangnya dari Allah, sementara dia telah memutus hubungannya dengan Allah gara-gara tidak melakukan sholat. Datang dia ke makam wali siapa? Wali Songo, ziarah Wali Songo, bagus, silahkan. Keluarkan biaya, silahkan. Datang karena perlu tiap hari, silahkan. Datang kepada habaib, kepada wali yang hidup, kepada wali yang sudah mati kan. Datang biar cari barokahnya kepada mereka. Tapi kalau tidak sholat, jangan harap ada dapat keberkahan dan kebaikan. Kenapa? Karena sudah diputus dari sumbernya, yaitu Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selain sholat adalah sumber utama daripada keberkahan hidup kita yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pengen berkah maka harus sholat. Ada orang badannya sehat, badannya kuat, gak sholat, gak berkah, pengen berkah harus sholat. Badan sehat, badan kuat, datang bulan Ramadan, gak puasa, gak berkah. Betul ya? Ada nggak di sini? Banyak. Yang nggak sholat, yang nggak puasa Ramadan, yang banyak, yang sedikit apa di sini? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang yang nggak puasa Ramadan ini kadang-kadang ikut sahur bareng kita, Bu ya. Kadang-kadang ikut buka puasa bareng, kadang-kadang. Iya nggak? Kadang-kadang kalau sudah dekat Lebaran juga ikut-ikut beli pakaian baru, beli jajan-jajan, betul. Kalau sudah Lebaran subuh, kadang-kadang malam Id, Lailatul Id itu nggak tidur takbiran kadang-kadang, padahal siangnya nggak puasa. Kadang-kadang datang sholat Allahu Akbar, bukan Lebaran ya, padahal nggak puasa. Betul nggak? Ada di sini. Kok banyak semua di sini? Allah, badan sehat, badan kuat, gak puasa, gak barokah, pengen barokah, sholat, gak puasa, gak barokah, pengen puasa, pengen barokah, puasa. Badan sehat, badan kuat, punya harta banyak, akeh duit, tapi yo kok
Apa ngerti bahasa Banjar? Pamalar. Banyak hartanya. Rumahnya 4, 4-4-nya tingkat 4, punya Pajero 4, punya kebun sawit 4, punya kendaraan NMAX 4, istri 4. Yang laki-laki paling suka nih kalau bisa. Wow, sallallahu Muhammad. Harta banyak, tapi kok pamalar. Mohon maaf, nggak barokah hartanya. Yang nggak sholat banyak, yang nggak puasa banyak, yang pamalar banyak juga. Mana orangnya? Hah? Apa yang selonjoran di situ? Allah, syaratnya orang-orang kaya masuk surga, Pak, itu cuma dermawan. Syaratnya orang kaya masuk surga harus dermawan. Bahasa Jawanya loman, bahasa Inggrisnya lampe. Syaratnya orang kaya dah loman, dermawan, sudah bantu orang. Keluarkan hartanya yang wajib, zakatnya keluarkan. Kalau sudah dia punya usaha, hitung usahanya. Hitung usahanya. Kapan menghitungnya? Makanya kalau punya usaha bisnis itu dicatat tanggalnya. Kapan usahanya? Oh, tanggal 2 Rajab. Hitungannya pakai Hijriah. Oh, tanggal 2 Rajab tahun depan. Tahun depan di tempat tanggal 2 Rajabnya dihitung semuanya. Uang laba, keuntungan yang masih ada, yang masih berupa uang, yang sudah dibayarkan token listrik, yang sudah dibayarkan kredit sepeda motor, nggak usah dihitung. Yang masih berbentuk uang dijumlah dengan dagangan yang masih ada, dinominalkan dengan harga jual, dihitung seluruhnya. Kalau sudah sampai kepada 1 risol, berapa 1 risolnya? 84 gram emas. Kalau semua harta ini ditotal senilai dengan uangnya 84 gram emas, maka keluarkan 2,5%-nya. Itu yang wajib. Zakat mal, zakat harta, duit pian yang ada di rekening, yang ada di pian, emas-emas yang tidak dipakai sama sekali, dihitung semuanya. Setahun kemudian masih tetap harga uang itu senilai dengan 84 gram emas, keluarkan uangnya 2,5%. Itu dermawan yang wajib, itu wajib. Nah, kalau orang kaya nggak dermawan yang wajib, nggak keluarkan zakatnya, neraka pasti dah. Betul? Ada juga sifatnya dermawan yang sunnah, tapi juga menjadi syaratnya wajib, syaratnya masuk surga. Apa itu? Bantu fakir miskin, bantu majelis pesantren masjid, bantu orang-orang yang sedang memerlukan, bantu dengan hartamu. Jadikan hartamu itu sebagai wasilah untuk menaikkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah. Itu baru harta barokah. Harta menjadi bencana kalau hartanya tidak dibuat apa-apa dalam kebaikan, malah bahkan dibuat kemaksiatan, itu menjadi bencana. Saya mau tanya kepada ibu-ibu, mau pengen kaya apa miskin? Bu, pengen kaya apa miskin? Yang keras, pengen kaya apa miskin? Mudah-mudahan kaya barokah, tidak bakhil. Mudah-mudahan kaya barokah, banyak pahalanya, kayanya seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kaya habis itu habis uangnya untuk fisabilillah. Enggak kan ini? Bapak-bapak pengen kaya apa miskin? Yang bilang kaya saya doakan sebut kaya barokah. Pengen kaya? Mudah-mudahan
kaya barokah tidak pamer. Amin. Allahumma. Orang kaya hisabnya 500 tahun. Orang kaya hisabnya 500 tahun. Orang miskin hisabnya sebentar, Pak. Ada yang pengen miskin? Saya doakan plus ijazahnya istiqomah, insya Allah 40 hari miskin. Ada yang mau? Orang miskin, Pak, Bu, itu hisabnya sebentar. Bahamuddin, mobil dapat dari mana? Rental, Gusti. Rumah dapat dari mana? Kontrak, Gusti. Dia masuk sudah. Orang miskin. Ada yang pengen? Orang miskin, Pak, si Bahamuddin tadi masuk surga. Di surga dibeli dengan bidadari. Oh, bidadari. 70 bidadari melayani si Bahamuddin tadi. Nah, makan buah, satu buah dimakan, nikmatnya lebih nikmat dari seluruh buah yang ada di dunia. Gigitan yang pertama. Gigitan yang kedua lebih nikmat dari gigitan yang pertama. Bayangkan. Kebun-kebun surga, di bawahnya air mengalir, sungai yang jernih, yang bening, pemandangan indah luar biasa. 500 tahun, Pak, ada di surga-surga. Orang kaya di sini, Pak Suroto misalnya, dihisap. Rumah dapat dari mana? Rumah yang mana, Gusti? Oh, lebih dari satu. Yang di Behar, yang di Banjarbaru, dihisap satu persatu. Di rekeningnya berapa? 1% yang dihisap, Pak Suroto. Mana Rasulullah? Dihisap 1%-nya, dihisap. Anda jangan mengira hisap itu hanya sebatas menghitung-hitung saja dari Allah. Tidak, Pak. Siapa yang kita hadapi di saat itu berduaan dengan Allah? Siapa? Allah yang Maha Perkasa. Siapa di situ yang kita berduaan yang menghitung itu? Allah yang Maha Perkasa, yang menciptakan neraka. Terpleset sedikit saja, hitungan salah karena maksiatnya, neraka tempatnya. Makanya dikatakan al-hisabu minal adab. Hisab itu bagian daripada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di saat itu takut luar biasa karena berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya 500 tahun, si Bahamuddin sudah ada di surga. Masih pengen kaya, ya, Bu? Berarti pengen miskin. Ya saya doakan. Masih pengen kaya, Pak? Masih pengen? Tidak apa-apa. Saya doakan yang pengen kaya, semoga cepat kaya, tapi jangan pamalar. Yang pengen miskin kira-kira ada? Nggak ada, ya? Baik. Saya promo kemiskinan satu kali. Nabi Muhammad SAW di antara doanya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak kaya. Nabi Muhammad sehari kenyang, sehari lapar. Nggak pernah didapati riwayat Nabi Muhammad 2-3 hari berturut-turut kenyang, nggak pernah didapatkan. Bahkan ada satu riwayat Nabi Muhammad 3 hari baru kemasukan makanan. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wahyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masih pengen tetap kaya? Ada yang pengen miskin? Saya doakan Allah, insya Allah dijabah besok pagi miskin, ya? Nah, ada yang mau? Perhatikan, Nabi Muhammad doanya apa? Yang terakhir apa? Ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Kita yang ingin semuanya kaya ini belum kaya, sudah lupa dengan Nabi Muhammad ingin bersama orang-orang miskin. Kita, Pak, yang belum kaya ini sudah lupa kepada Nabi Muhammad, apalagi nanti jadi kaya. Kita belum kaya sudah lupa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ingin kumpul bersama orang-orang miskin.
mengabai keinginan Nabi Muhammad. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, masuk surga kumpul dengan Nabi Muhammad. Kira-kira melihat dan setiap hari kita yang berdoa ini banyak merasani orang, bahasa banyak mencela orang, banyak mencacati orang. Kira-kira doanya dijawab? Dengan semua keteledoran kita di dalam ibadah, dengan semua keteledoran kita akan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, ingin kumpul dengan Nabi Muhammad, susah dengan kumpul. Adakah yang mengatakan doa Nabi Muhammad itu ditolak oleh Allah? Semua Nabi mengatakan Nabi Muhammad doanya yang pernah ditolak oleh Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sampai Nabi Muhammad rela, sampai Nabi Muhammad puas, semua yang diminta oleh Nabi Muhammad dijawab oleh Allah. Nabi Muhammad minta yang miskin-miskin kumpul dengan Nabi Muhammad. Saya mau tanya terakhir, berapa miskin? Masih pengen tetap kaya atau miskin? Kaya duluan, tetap dihisap Pak. Kaya duluan, masih tetap pengen kaya Bu? Berat ini Pak, masih tetap pengen kaya atau miskin? Yang pengen kaya saya doakan kaya, yang pengen miskin saya doakan miskin plus ijazahnya. Kaya atau miskin? Mudah-mudahan usahanya lancar. Mudah-mudahan kaya raya barokah. Mudah-mudahan kayanya seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dan kekayaannya dijadikan sebagai wasilah untuk tambahan pahala, nikmat, kemuliaan di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Tapi ya Allah, jadikan mereka kaya yang tidak pamalar. Percuma kaya, tapi kalau pamalar maka kekayaannya menjadi bencana di akhirat. Alhamdulillah. Tapi perlu diingat, yang diminta oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, miskin-miskin itu kumpul dengan Nabi Muhammad, yang sholat, yang puasa Ramadannya, betul, yang tidak judi, miskin, oke lah, miskin sabun ayam, miskin narkoba, miskin gak sembahyang. Oh, tidak rokok lagi Pak. Betul. Yang diajak kumpul dengan Nabi Muhammad yang sholat istiqomah, miskin yang kumpul dengan Nabi Muhammad sholatnya dijaga, puasa Ramadan dijaga, menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah, bersabar dan bersyukur. Itu yang disebut dengan qanaah. Bahasa Jawa yang jenengan nerimo ing pan. Qanaah. Al-qanaah itu kanzul la yafna. Sifat qanaah, nerima iman pun itu adalah sebuah gudang yang tidak pernah habis-habis. Boleh jadi dohirnya melarat, tapi di hatinya kaya raya. Boleh jadi orang itu kaya raya, tapi di hatinya melarat. Kenapa? Selalu pengen kaya, selalu pengen kaya. Itu sejatinya adalah orang miskin. Tapi kita merasa cukup, itu sejatinya kita ini adalah orang kaya. Pengen kaya, pengen miskin apa cukup? Berangkat haji cukup, berangkat umrah cukup, bangun rumah tingkat 4 cukup, beli mobil Pajero cukup, bangun rumah lagi cukup, kawin lagi cukup. Itu bukan cukup, itu kaya apa? Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat barokah, mudah-mudahan semuanya barokah, kaya raya. Jadikan kekayaannya sebagai wasilah untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya pahala, kebaikan, kemuliaan setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan terakhir Nabi mengatakan ni'mal aunu ala taqwallahi ta'ala al-mal. Sebaik-baiknya penolong kita untuk menambahkan ketakwaan kita, pahala kita, taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah harta. Boleh kalian berusaha kerja untuk cari harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan lalai kepada Tuhannya. Boleh kita kaya raya, tapi harus dermawan.
boleh kaya karena kekayaan itu sebaik-baiknya penolong untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengannya bisa bertambah pahala yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin, yaitu zakat, mal, tijarah, dan sedekah-sedekah yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang soleh. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini melainkan kita diampuni dosa-dosa kita. Tidak keluar dari majelis ini, barokah dari Nabi Muhammad sedang menunggu kita. Tidak keluar dari tempat ini, barokah guru Zaini sudah menunggu kita. Barokah dari tempat ini, tidak keluar dari tempat ini, barokahnya Nabi Muhammad, barokahnya guru Zaini, anak-anak kita, istri kita, turunan kita dijadikan anak yang soleh, solehah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Ada kekurangan, salah ucap, salah tingkah yang membuat semuanya tersinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun saya ingatkan, orang yang biasa mudah tersinggung cepat mati biasanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Al-Habib Muhammad Baharuddin bin Syahab. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran pada malam hari ini, yaitu memperbaiki sholat dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.